Are you awake or are you sleeping? Are you afraid? We've been waiting for this meeting. We have come for you and we're coming in peace. Mothership will take you on higher, higher. This world you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. We have come for you and we're coming in peace. Mothership will take you on higher, higher. This world you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat ya, Anda semua telah menjadi mahasiswa Unsud. Anda semua adalah manusia hebat karena berhasil mengalahkan puluhan juta pemuda-pemudi Indonesia yang mendaftar ke universitas ini. Pada beberapa jam ke depan, Anda semua akan menerima materi PKKM. PKKM adalah program pengembangan karakter dan kepribadian mahasiswa. Berikut ini Anda akan disambut oleh Bapak Rektor dan Bapak WR3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Salam PKKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan, khususnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat bertemu walaupun secara daring dalam rangka pembukaan kegiatan pengembangan karakter dan kepribadian mahasiswa atau PKKM bagi mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2020. Para mahasiswa baru Unsud yang kami cintai dan banggakan, dunia perguruan tinggi adalah kesempatan untuk meniscayakan diri sebagai agen perubahan dalam kehidupan. Kampus menjadi ruang dan waktu bagi mahasiswa untuk belajar agar menjadi insan-insan yang mencintai ilmu, sekaligus mendayagunakan pengetahuan yang dipelajari untuk sebesar-besar kemanfaatan dan kemaslahatan. Berbeda dengan masa-masa pendidikan sebelumnya, maka belajar di perguruan tinggi hakikatnya adalah belajar dengan prinsip pendidikan orang dewasa. Kemandirian dan tanggung jawab menjadi landasan fundamental. Lancar atau terhambat akan sangat banyak ditentukan oleh sikap mental dan perilaku kita dalam belajar. Kapasitas berinteraksi dengan sumber-sumber belajar seperti dosen, laboran, pustakawan, serta pihak-pihak yang berkompeten lainnya menjadi salah satu tulang punggung keberhasilan dalam meraih apa yang kita cita-citakan. Tidak hanya itu, kerendahan hati untuk menerima pengetahuan dan kebenaran dari manapun dia berasal juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melangkah di dunia perguruan tinggi. Para mahasiswa baru Unsud yang kami cintai dan kami banggakan, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pandemi yang ada telah mengubah lanskap kehidupan kita secara personal, sosial, sekaligus kultural. Namun demikian, cara kita memaknai perubahan tersebut menjadi sangat penting, bahkan melampaui perubahan tersebut. Bila kita melihatnya sebagai sebuah kesulitan, maka kita akan menjadikan sebuah beban yang tidak berkesudahan. Namun, bila kita melihatnya sebagai suatu tantangan, maka situasi yang ada sekarang bisa menjadi peluang serta kesempatan untuk memampukan bahkan mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Untuk itu, maka dibutuhkan adanya kepemilikan karakter yang merefleksikan pribadi yang pantang mundur dan tak kenal menyerah. Karakter yang mencerminkan bahwa realitas adalah medan perjuangan kehidupan yang membutuhkan pemaknaan yang positif, konstruktif, inovatif, dan kontributif.
kepribadian yang cerdas dan transformatif dengan dilandasi oleh nilai-nilai intelektualitas, kemanusiaan, kebangsaan, serta religiusitas. Oleh karenanya, saya mengajak kepada saudara untuk mampu menciptakan momen ini sebagai episode perjuangan yang menjadi langkah besar saudara dalam memenangkan masa depan. Saya mengajak saudara untuk merebut momen ini sebagai palagan ketabahan yang meneguhkan sikap dan perilaku untuk berkarya nyata alih-alih sibuk berkeluh kesah belaka. Saya juga mengajak saudara untuk menghayati momen ini sebagai periode perenungan yang membuat kita selalu mawas dan menakar diri yang mewujudkan dalam laku batin penuh kearifan. Apa bentuknya? Yakni menjadi pribadi yang mampu belajar dari situasi yang ada, berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan termasuk gigih, berinovasi, dan menghasilkan karya kreatif dan solutif. Para mahasiswa baru Unsur yang kami cintai dan kami banggakan, mengakhiri sambutan ini sekali lagi kami menyampaikan selamat berproses menjadi mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Perjalanan baru saja Anda mulai, sangat mungkin penuh liku dan aral melintang. Namun satu hal yang pasti, tidak ada perjalanan yang tanpa akhir. Selama ada kemauan, maka akan selalu ada jalan. Selamat berjuang. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa membersamai perjalanan Anda di alma mater ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Maju terus, pantang mundur, tidak kenal menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur atas nikmatnya pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk bersama-sama mengawali kegiatan saudara selaku mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman, yaitu kegiatan PKKM. Para mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020-2021 yang saya cintai dan saya banggakan, pertama kali saya mengucapkan selamat kepada saudara yang telah berhasil lolos dari persaingan sekian ribu calon mahasiswa yang ingin kuliah di Unsud. Nah, saudara sekarang sudah dinyatakan lolos dan menjadi mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa perguruan tinggi adalah sebuah lembaga yang oleh pemerintah diminta untuk menghasilkan lulusan atau alumni yang berkualitas, yang bermutu, yang itu adalah menjadi sumber daya manusia bangsa yang unggul, sekaligus meningkatkan daya saing bangsa. Dan oleh karena itu Unsud sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia ini, yang saya kira membanggakan kita semua, salah satu perguruan tinggi negeri yang masuk dalam jajaran perguruan tinggi elit di Indonesia ini, akan memberikan kepada saudara-saudara semua para mahasiswa ini berbagai macam kegiatan, baik kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik nanti akan saudara ikuti di kuliah-kuliah, di praktikum, dan juga di beberapa kegiatan-kegiatan akademik lain. Akan tetapi untuk menghasilkan atau untuk menjadikan saudara semua itu menjadi satu alumni yang berkualitas, yang handal, yang bermutu, yang punya daya saing yang tinggi, baik nasional maupun internasional, saudara juga harus mengasah potensi diri saudara melalui kegiatan-kegiatan soft skill, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, di Unsud ini yang dikoordinasikan oleh kegiatan di bidang kemahasiswaan akan siap untuk memberikan fasilitasi kepada saudara para mahasiswa baru ini untuk berkegiatan di bidang kemahasiswaan. Ada kegiatan penalaran akademik, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat minat, bakat, dan kegemaran. Nah, saudara nanti akan tersalurkan minat bakat saudara di bidang olahraga, di bidang seni,
ya, dan juga di bidang-bidang lain di kegiatan kemahasiswaan. Ada sekian banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Oleh karena itu, saya bermohon kepada saudara, selain mengikuti kegiatan akademik, saudara juga saya harapkan untuk bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler, yang bersifat non-akademik, sehingga nanti akan melengkapi proses untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, yang berkualitas. Itulah yang saya harapkan. Oleh karena itu, peran serta aktivitas saudara dalam kegiatan kemahasiswaan sangat saya tunggu, ya, karena apa? Ini juga menjadi sebuah momentum saudara, kesempatan saudara untuk mewarnai dan memberi kontribusi prestasi kepada Unsud ini. Saya kira itu sambutan saya untuk menyambut kedatangan saudara semua. Selamat beraktivitas di kegiatan PKKM, meskipun secara daring karena situasional belum memungkinkan saya dan saudara bertatap muka secara langsung, maka melalui daring ini bukan berarti kita berjarak, tetapi tetap kita adalah menjadi sesuatu yang sangat dekat. Anda menjadi anak-anak kami, dan kami adalah menjadi orang tua kalian. Saya kira konsep kekeluargaan itulah yang harus kita bangun bersama. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat ya, hebat. Kenapa hebat? Karena teman-teman menjadi salah satu dari puluhan juta pemuda-pemudi yang diterima masuk di Universitas Jenderal Sudirman atau dikenal Unsud. Beberapa jam ke depan, teman-teman akan belajar tentang kepribadian dan karakter. Selain melihat dan mendengar, teman-teman siapkan catatan, khususnya untuk mencatat hal-hal apa yang bisa diterapkan. Seandainya teman-teman bisa menerapkan satu kebaikan saja, sangat berarti untuk sebuah perubahan. Dulu sebelum pandemi, acara seperti ini dilaksanakan secara offline selama 2 hari dari pagi sampai sore. Kata kuncinya pengembangan. Jadi kami tidak akan mengajari atau teaching, tetapi mengembangkan karakter dan kepribadian yang sudah teman-teman miliki sejak lahir sampai dengan hari ini. Untuk menggambarkan kepribadian dan karakter, ibarat sebuah pohon. Ada bagian yang di atas tanah seperti batang, kemudian daun, buah, dan bunga. Bagian pohon yang ada di bawah tanah, ada akar, tidak terlihat. Demikian pula karakter seseorang, tidak terlihat. Karakter akan terlihat saat seseorang menghadapi hambatan. Misalnya, apakah mereka tetap berpikir positif, optimis, sabar, tenang, selalu bersyukur, disiplin, kerja keras yang pantang menyerah, fokus pada cita-cita yang kuat, besar, dan jelas. Ada kepribadian sanguin, seseorang yang senang musik, warna-warni, suka bicara rame, ingin traveling dan shopping. Ada kepribadian melankolis, seseorang pribadi yang teratur, rapi, perfect, ingin keamanan finansial dan traveling berkelas. Seorang koleris, kepribadian yang senang dengan kepemimpinan, dan kepribadian pragmatis, seseorang yang menyukai kedamaian. Sulit mengambil keputusan, tetapi kalau sudah mengambil keputusan, sulit dihentikan. Konsisten, terus saja. Inginnya sih kerja sekali, santai seumur hidup. Teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti terus sampai selesai materi-materi menarik lainnya yang akan disampaikan selanjutnya. Tetap semangat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa Unsud tahun 2020. Yuk sekarang kita belajar mengenai soft skill. Soft skill adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang mencirikan kemampuan seseorang berhubungan dengan orang lain. Oke. Kemudian teman-teman, untuk mahasiswa baru tahun 2020, kemampuan apa yang dibutuhkan untuk kalian supaya bisa sukses dalam bidang pendidikan, kemudian bidang dalam kehidupan? Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu soft skill, tapi masih sulit dalam melaksanakannya. Oke, sebagai contoh, ada seorang mahasiswa yang pintar, tapi dia tidak bermanfaat bagi teman-temannya. Tapi ada mahasiswa yang biasa saja, tapi dia bisa bermanfaat bagi teman-temannya dan dia sukses setelah lulus. Keterampilan yang dia miliki biasanya dia bisa bekerja sama tim, kemudian memiliki empati yang tinggi bersama teman, kemudian dia disiplin, tepat waktu, dan sebagainya. Oke, ada dua pengertian. Yang pertama adalah hard skill. Apa itu hard skill? Skill kemampuan yang dimiliki seorang yang berkaitan dengan kemampuan teknis. Contohnya apa, teman-teman? Bisa kita uraikan. Contoh, untuk di mahasiswa ini nanti mahasiswa baru tahun 2020 kerjasama tim. Kemudian ada contoh lain, berani mengambil keputusan. Kemudian inisiatif, pantang menyerah, empati yang tinggi, kejujuran, disiplin yang tinggi, mudah bergaul, kemudian kerja keras, kerja cerdas, kepemimpinan, dan kompetitif. Kemudian kemampuan non-teknis untuk soft skill terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan orang lain atau interpersonal skill, dan ada lagi kemampuan berkaitan dengan diri sendiri atau intrapersonal skill. Menurut survei, sekitar 80-90% keberhasilan seseorang ditentukan oleh sikapnya, yaitu soft skill. Bagaimana seseorang bisa dikatakan berhasil? Keberhasilan banyak ditentukan ternyata oleh soft skill itu sendiri. Soft skill dibagi menjadi dua, yaitu intrapersonal skill dan interpersonal skill. Coba kita mari renungkan, ada sebuah contoh kasus ketika ada seorang dokter sangat pandai, sangat terampil, bahkan memiliki pendidikan yang sudah tinggi, memiliki spesialis, tetapi dia galak. Jadi mungkin para pasien agak enggan ketika dia akan periksa ke dokter tersebut. Oke, kemudian ada contoh lagi ketika ada seorang arsitek sangat terampil, berpendidikan tinggi, tapi dia culas, tapi dia curang. Jadi kemungkinan nanti dia tidak dipakai oleh manajernya, kepalanya, seperti itu. Kemudian ada contoh lagi ketika seorang pejabat sangat hebat, sangat cerdas, pintar, tapi dia korup, dia koruptor. Oke, itu adalah contoh ketika ada seseorang memiliki keterampilan hanya hard skill, tapi dia tidak memiliki soft skill. Oke, untuk itu mahasiswa mari kita memperbanyak soft skill. Ya, jadi kita bekali mahasiswa baru ini dengan kemampuan soft skill, sehingga nanti ke depan akan bisa sukses dalam pendidikan maupun dunia dalam kehidupan. Oke, mahasiswa untuk bisa berhasil juga tidak hanya membutuhkan hard skill saja. Kenapa? Ternyata di era revolusi industri 4.0, 4.0, para pemilik usaha, kemudian perkantoran, sekarang lebih beralih ke robot. Jadi banyak peran manusia digantikan oleh robot. Oke, di sini titiknya, poinnya adalah apa yang tidak bisa digantikan oleh robot. Salah satunya adalah soft skill itu sendiri. Untuk itu, para mahasiswa, mari belajar mengenai soft skill, kembangkan soft skill dalam nanti kalian berkuliah, kemudian dalam
mengikuti perkuliahan, pembelajaran di kelas, dan dalam bergaul dengan teman-teman di sekitar kampus. Oke, so perlu banyak soft skill untuk dipelajari, menjadi manusia yang unggul ke depan dan sukses mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman mahasiswa baru, apa kabar? Tentu kalian dalam keadaan sehat dan baik. Namun yang paling penting adalah semangat, semangat, semangat. Saya ingin bertanya, apakah kalian siap untuk kuliah di Unsud ini? Ada suatu cerita yang saya ingin mengetahui juga, apakah kalian pernah menyaksikan atau menonton sebuah film? Film dengan judul Tragedi Tenggelamnya Kapal Titanic. Kapal Titanic yang terbuat dari 46.000 ton baja yang sangat kuat dan desain sedemikian rupa sehingga menjadi kapal yang sangat kuat. Kapal ini mampu menampung 1.500 orang. Namun pada hari yang naas, dalam waktu 30 menit, kapal ini tenggelam. Ayo, kalian coba tebak, mengapa kapal ini tenggelam? Kapal ini di dalam perjalanannya ternyata terhalang atau menabrak gunung es. Gunung es yang kelihatan sangat kecil, namun indah, berkilauan. Tetapi di dalam sana ada bagian dari gunung es itu yang sangat besar dan kuat. Sehingga kapal Titanic menabrak dan akhirnya tenggelam. Saya bertanya lagi, apa tujuan dan cita-cita kalian kuliah di Unsud? Pasti jawabannya ada yang ingin menjadi ahli hukum, dokter, ahli ilmu komunikasi, ahli pertanian, sarjana peternakan, dan lain sebagainya. Setiap pribadi dengan karakternya masing-masing itu memiliki penampakan atau bagian luar penampilan kita. Dan penampilan kita itu hanya 10% yang bisa dilihat. Tetapi yang ada di dalam diri kita itu 90%. Itu kategorinya adalah kekuatan karakter diri yang harus dikelola, harus dikembangkan supaya menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau kalian ditanya lagi dalam jangka panjang ingin menjadi apa, pasti akan mengatakan sukses, bahagia. Untuk mencapai sukses, bahagia, dan berhasil, ternyata faktor penentu adalah bagian yang 90% itu yang harus dikelola, yang harus dikembangkan. Kalau berhasil, kalian akan sukses. Tetapi kalau kalian tidak berhasil, maka akan menunda keberhasilan yang dicita-citakan. Memadukan kekuatan yang 10% dan 90% menjadi kekuatan yang luar biasa, 100% kekuatan yang besar. Dan itulah yang dikatakan soft skill, soft skill, soft skill. Yang pada akhirnya akan mampu mengatasi berbagai macam kendala di dalam kehidupan, langkah kalian, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana caranya
mengelola kekuatan yang besar itu, kalian harus menyadari sebenarnya apa yang kalian miliki. Kekuatan, kelemahan, lalu bagaimana mengembangkan kekuatan yang dari dalam itu menjadi sesuatu yang terpadu di permukaan untuk mengatasi berbagai masalah. Kerja keras, sabar, jujur, pantang menyerah, itu adalah bagian dari soft skill yang sangat menunjang di dalam keberhasilan hidup, terutama dalam pendidikan saudara. Fahmi Adi Satrio itu adalah mahasiswa Fakultas Pertanian semester 2, saat ini akan memasuki semester 3, tergolong mahasiswa baru. Dia aktif mengikuti program mahasiswa wirausaha. Dia aktif mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Dan pada akhirnya dia menjadi wakil Unsud untuk ikut ambil bagian di dalam Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia di Politeknik Batam pada tahun 2019. Melalui perjuangan, pada akhirnya Fahmi dan kelompoknya menjadi juara 1 nasional kategori budidaya pertanian. Apa yang menyebabkan Fahmi dan kelompoknya ini berhasil? Ternyata yang menyebabkan keberhasilan adalah bagaimana Fahmi dan teman-teman mampu mengelola, mampu mengatur kegiatannya antara kuliah dan aktif di dalam kelompok kewirausahaan. Dia mengembangkan budidaya tanaman kentang dan akhirnya melalui kerja keras, pantang menyerah, memutuskan, berani bersikap, dan kerjasama, dia menjadi juara. Nah, pengalaman ini menunjukkan bahwa kalian semua, para mahasiswa baru, apakah bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Ya, oleh karena itu, mulai sekarang, silahkan mulai menyiapkan diri. Melihat kemampuan yang 10% dan 90% itu dipadukan menjadi kekuatan yang besar. Dan pasti tujuan utama sukses dan bahagia tercapai di kemudian hari. Oleh karena itu, saya mengajak, mari sejak awal berjuang untuk keberhasilan jangka panjang. Dan kalian pasti bisa melakukan itu karena pribadi yang utuh, pribadi yang memahami siapa dirinya dan mampu bergerak untuk memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya. Saya kira itu, ya, mari maju. Mari suatu saat kalian meneriakan sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you awake or are you sleeping? Are you afraid? We've been waiting for this meeting. Oh, Superman, are you with me when I am too weak? Oh, Mother, are you dreaming of me in your sleep? We have come for you, and we're coming in peace. Mothership will take you on higher, higher. This world you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. It's time to go. You are infected. Come as you are. Don't be scared of us, you'll be protected. I guess you are a different kind of human.
I guess you are a different kind of human. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman setelah tadi mendengar materi yang diberikan oleh Pak G.H. Sumartono tentang kegagalan dan kesuksesan yang tadi digambarkan dalam perjalanan kapal Titanic yang tidak ada yang menyangka akan gagal. Dan kami akan menambahkan satu hal penting untuk mencapai kesuksesan, yaitu tentang cita-cita. Cita-cita adalah hal yang paling penting bagi kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kenapa demikian? Kita coba lihat beberapa tokoh yang sukses itu berawal dari cita-cita. Silahkan ada dibaca dan kita sering mendengarnya bagaimana kisahnya Gajah Mada. Pada saat itu dia bercita-cita untuk menyatukan Nusantara dan ternyata ia mencapainya. Kemudian coba ada dilihat, teman-teman lihat bagaimana seorang ketika dia mendaki gunung. Dia membawa beban yang sangat berat, bahkan beban yang dia bawa lebih besar daripada badannya. Tetapi dia tetap melaju ke atas. Dia mencapai puncak gunungnya. Kenapa? Karena dia punya cita-cita bahwa dia ingin mencapai puncak gunung itu. Jadi betapa dahsyatnya cita-cita ini. Nah pertanyaannya, apakah ada sudah punya cita-cita? Nah, ini harus kita jawab. Lalu apa pentingnya dari cita-cita itu? Teman-teman sekalian, ada sebuah buku yang berjudul Grow and Rich yang ditulis oleh Napoleon Hill. Di dalam buku itu tertulis bahwa di dalam diri manusia ada autosugesti. Autosugesti itu suatu hal di bawah sadar manusia, di bawah pikiran manusia yang paling dalam, yang mengeras di dalam diri kita, dan dia akan mendorong apa-apa yang berbuat bagi manusia. Nah, autosugesti itu akan mendorong manusia untuk melakukan sesuatu ke arah sana. Nah, cita-cita akan mendorong orang untuk mencapai sesuatu melalui autosugesti itu. Menurut Napoleon Hill, orang akan mengarah ke sana karena autosugesti dalam dirinya sehingga ia mencapai apa yang diinginkan, dan itulah cita-cita. Teman-teman sekalian, pada suatu ketika saya mendengar sebuah pembicara, seorang anggota MPR, dan ia mempunyai putra-putri 5 orang. Dan semua putranya adalah hafiz wal hafizah. Subhanallah. Dan ketika ditanya oleh jamaah waktu itu, ibu bagaimana ibu bisa membuat anak-anaknya hafiz wal hafizah? Padahal ibu dalam kesibukan yang sangat luar biasa. Ibu MPR ini mengatakan bahwa haza min fadlillah, ini adalah karunia Allah. Dia katakan bahwa dari mulai saya menikah dengan suami saya, cita-cita yang kita inginkan anak-anak kami menjadi hafiz wal hafizah. Lalu dengan sendirinya satu persatu anaknya menjadi hafiz wal hafizah, dan itu karena cita-citanya menjadi sebuah autosugesti dalam dirinya, dalam keluarganya, sehingga mendorong semua perilakunya mengarah kepada anak-anaknya menjadi hafiz wal hafizah. Subhanallah. Adik sekalian, oleh karena itu maka cita-cita adalah suatu hal yang paling penting dalam diri kita. Kalau kita nggak punya cita-cita, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan terarah. Dia tidak akan fokus seperti kapal layar yang ia berlayar tanpa ada tujuan, tanpa ada peta yang akan dia lalui, maka dia akan terbawa angin, terbawa ombak. Begitulah ketika orang tidak punya cita-cita. Oleh karena itu maka cita-cita sangat penting kita buat, karena itu menjadi dasar landasan dalam pikiran kita untuk terus mencapainya satu demi satu. Lalu bagaimana membuat cita-cita itu? Teman-teman sekalian, kebanyakan orang membuat cita-cita itu menyesuaikan dengan kemampuan dirinya. Misalnya, kalau seorang yang tidak mempunyai harta misalnya, maka dia cita-citanya ya sesuai dengan apa adanya. Ini sesuatu yang keliru. Cita-cita jangan disesuaikan dengan kemampuan kita, tapi sesuaikan dengan keinginan kita. Jadi kalau maaf, adik-adik nanti misalnya kemampuan IQ-nya tidak begitu tinggi, jangan punya cita-cita punya IPK 2,5, itu bukan cita-cita. Buat cita-cita setinggi mungkin, 3,95. Maka kemudian semua pikiran teman-teman akan mengarah kepada 3,95. Seperti itu. Dan ini sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman, oleh banyak orang, bahwa ketika dia membuat sebuah cita-cita yang tertulis yang jelas, maka dia akan mendapatkan hasil yang jelas. Teman-teman sekalian, di Oxford University pernah melakukan sebuah penelitian kepada 300 mahasiswanya untuk mengukur bagaimana tingkat taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Nah, dari 300 ini, 60% dari mereka itu tidak mempunyai cita-cita. Artinya cita-citanya nggak jelas begitu. Mereka tidak tahu. Nah kemudian 30% dari mereka
itu mempunyai cita-cita tetapi cita-citanya tidak jelas, artinya tidak terukur, ya. Tapi ada cita-cita, cuman tidak jelas. Kemudian yang 10% mereka mempunyai cita-cita. Dan dari 10% ini terbagi dua, 7% mempunyai cita-cita jelas dan 3% mempunyai cita-cita dengan detail sekali. Dan setelah 10 tahun kemudian, apa yang terjadi? Yang 60% yang tidak punya cita-cita, mereka hidup di bawah taraf hidup sejahtera. Dan yang 30% mereka hidup dalam rata-rata standar hidupnya. Dan yang 10% tadi, yang terbagi 7%, yang mereka mempunyai cita-cita, ya tetapi tidak jelas, tidak detail, mereka hidup di atas rata-rata. Dan yang 3% yang dia sangat betul-betul mendetilkan cita-citanya, terukur sekali, ya, mereka hidup lebih baik lagi di atas rata-rata. Oleh karena itu maka ketika kita membuat sebuah cita-cita, buatlah cita-cita itu secara tertulis, terukur, sehingga setiap hari kita bisa melihatnya, setiap hari bisa memikirkannya, setiap hari bisa membayangkannya, sehingga perilaku kita akan mengarah kepada cita-cita itu. Teman-teman sekalian, ada satu cara di antaranya agar kita membuat cita-cita itu bisa terlihat. Salah satu caranya seperti ini. Ini adalah dream book, dan ini dibuat oleh teman-teman, oleh kami juga. Ya, dulu sama seperti saya membuat dream book ini atau buku impian. Ya, di dalam buku impian ini, saya membuatnya dulu pada saat semester 2 ketika mahasiswa. Di dalam buku impian ini dituliskan saya pertama nanti ingin lulus. Lulusnya kapan? Dengan jelas. IPK-nya ditulis jelas. Waktu itu saya pengen cita-citanya IPK 3,85. Tetapi tidak sampai, ya sampainya 3,56 ya. Tetapi itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kemudian dituliskan setelah saya selesai nanti pengen punya rumah, kemudian berikutnya pergi haji, berikutnya punya kendaraan, dan terakhir saya pengen punya pondok. Subhanallah. Waktu itu ketika kami menulisnya, dalam benak ini tidak mungkin mencapai itu. Boro-boro buat membeli rumah, SPP saja kadang-kadang kita minjam untuk bayar ya. Tetapi atas izin Allah dan karena autosugesti dari cita-cita itu, satu demi satu cita-cita yang dituliskan di dalam dream book ini menjadi kenyataan. Dan teman-teman sekalian, ternyata bukan hanya saya saja. Saya pun ketemu dengan teman-teman di Unsud ini yang juga sama mempunyai dream book seperti ini. Dan mereka mencapainya satu demi satu apa yang dia tulis sebagai cita-cita. Oleh karena itu maka, jika teman-teman ingin sukses, ingin mencapai kesuksesan yang sesungguhnya, buatlah cita-cita yang terukur, buatlah dalam sebuah tulisan, buatlah dream book, dan itulah cita-cita buat adik-adik yang nanti akan mengantar adik-adik kepada kesuksesan. Tugas Anda adalah sekarang, buatlah dream book ini menjadi pengantar menuju kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Setelah kalian mempelajari tentang bagaimana menuliskan cita-cita, kita akan melanjutkan dengan materi bagaimana mencapai cita-cita tersebut. Agar cita-cita kita dapat tercapai dengan efektif, tentu kita harus membuat target-target di setiap babak kehidupan kita. Nah, babak terdekat adalah kita akan memasuki 4-5 tahun mendatang dengan status kalian sebagai mahasiswa. Salah satu pembabakannya, kita akan mulai menjadikan diri kita sebagai manusia dewasa. Ketika teman-teman diterima masuk Universitas Jenderal Sudirman dengan pilihan jurusan terbaik yang telah kalian raih, pasti terbayang sosok kalian 4 tahun mendatang. Mengenakan toga wisuda dengan predikat sarjana yang membanggakan dan disertai dengan capaian-capaian diri yang membanggakan pula. Saya pun dulu demikian. Saya membayangkan ketika diterima di jurusan terbaik yang saya pilih, saya membayangkan 4 tahun menggunakan toga dengan capaian-capaian skala TOEFL 550, meraih sertifikasi selam, aktif di organisasi kampus dan himpunan mahasiswa Geofisika Indonesia, karena saya jurusannya fisika, kemudian ke luar negeri tentunya,
lalu magang di oil company, kemudian terkoneksi dalam jaringan-jaringan kepakaran, dan tak kalah penting, mandiri finansial. Nah, sekarang kalian bayangkan 4 tahun mendatang, kira-kira target kalian apa? Silahkan ditulis dalam buku catatan kalian. Teman-teman, ada teknik dalam menentukan target agar efektif dapat tercapai. Metode ini diperkenalkan oleh George Thedoran pada tahun 1981. Dikenal dengan metode SMART. Ya, SMART adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Kita ulas satu persatu. Spesifik. Apa itu? Buatlah target yang spesifik. Menekankan pentingnya menetapkan target yang benar-benar spesifik. Jangan terlalu umum. Jadi jangan pula yang terlalu mendetail. Target tentu tidak ambigu, harus jelas dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas. Kemudian setelah S adalah M, measurable. Adalah bahwa target kalian harus terukur. Jadi ketika membuat target, nanti selama 1 semester kita sudah berapa persen nih capaiannya. Seperti itu kita bisa mengukurnya. Nah, kemudian adalah achievable. Poin ketiga ini menekankan bahwa target harus realistis dan dapat dicapai. Selanjutnya adalah relevan. Tentu, target hidup kalian dalam 4 tahun mendatang adalah berhubungan dengan siapa diri kalian dan akan menjadi sosok yang bagaimana. Nah, sehingga tentu kita akan berpikir, target ini layak diperjuangkan atau tidak? Apakah ini dapat dicapai pada waktu yang tepat? Sesuai nggak dengan kebutuhan dan target kita yang lain? Ada orang nggak sih yang tepat untuk mengejar target ini? Membantu kita memperoleh target ini? Kemudian, yang terakhir adalah time bound. Tetapkan tenggat waktunya. Kita tadi sudah sepakati 4 tahun. Kemudian kita nanti akan mengukurnya dalam setiap tahun perjalanan kita menuju wisuda tadi. Nah, ini adalah bagian filosofi SMART yang melindungi target dari serangan krisis kita sehari-hari. Misalkan kita dalam berorganisasi, kita akan disibukkan dengan pilihan-pilihan yang mana tanggung jawabnya sama-sama penting. Tapi kembali lagi ke target tadi. Kita sudah menetapkan 4 tahun saya harus sudah mencapai 550 skor TOEFL saya. Maka dalam 1 semester saya harus sudah mencapai kenaikan level. Misalkan seperti itu. Nah, target dengan tenggang waktu tadi akan menimbulkan tadi penting yang mana yang harus didahulukan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah memiliki strategi untuk mencapai target kita, bukan? Ya, SMART. Sekarang, tuliskan kembali target kalian dalam 4 tahun ke depan dengan berpedoman dengan SMART.
Lalu kalian bisa detailkan capaiannya dalam setiap 1 semester, setiap setahun, dan seterusnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman. Kesuksesan adalah keyakinan. Tetapi kesuksesan sejati adalah pantang menyerah. Tadi kita sudah banyak belajar terkait dengan tujuan. Bagaimana kita harus tahu tujuan. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun strategi supaya tujuan itu dapat tercapai. Apa itu strategi? Strategi merupakan satu metode atau rencana yang dipilih untuk membawa ke masa depan yang sukses. Nah, ini beberapa hal pentingnya menetapkan satu strategi dalam mencapai satu tujuan. Yang pertama, strategi memberikan arah pada pencapaian satu tujuan. Kalau kita tidak menetapkan satu strategi, bisa jadi kita melakukan satu aktivitas yang salah, tidak sesuai dengan arah. Oleh karena itu penting ditentukan strategi. Yang kedua, dengan adanya strategi itu memberikan satu perubahan, ya, perubahan di dalam diri kita untuk bisa mengadaptasikan diri terhadap satu pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, mengembangkan diri kita supaya lebih aktif. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang kita lakukan akan efektif dan efisien di dalam mencapai satu tujuan. Nah, inilah pentingnya menyusun strategi dalam mencapai satu tujuan. Ada 3 strategi yang harus dikembangkan dalam pencapaian satu tujuan. Yang pertama adalah menyusun kegiatan. Yang kedua, mengatur waktu. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun aktivitas harian. Nah, strategi semakin detail tentu akan semakin tinggi pencapaian satu tujuan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah menyusun kegiatan. Ya, jadi kita susun kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Misalkan tadi tujuan yang ingin kita capai adalah dapat menyusun skripsi selama 1 semester. Nah, oleh karena itu kegiatannya harus dirinci. Ya, mulai dari penelusuran ide, literatur, sampai pada ujian hasil. Nah, itu dirinci sehingga itu akan menjadi satu pedoman dalam melakukan satu aktivitas atau kegiatan. Nah, berikutnya waktu. Ya, waktu 24 jam yang ada tentu berbeda setiap orang dalam penggunaannya. Maknanya atau nilainya pun berbeda. Ada yang merasa 24 jam itu terasa longgar. Ada yang merasa 24 jam itu begitu sempit, terasa dikejar-kejar. Nah, inilah kita ya sendiri yang bisa memaknai dari waktu yang ada. Nah, oleh karena itu 24 jam yang ada harus kita optimalkan untuk aktivitas, untuk kegiatan yang menunjang keberhasilan. Makna-makna atau nilai-nilai suatu waktu bisa kita lihat kepada orang-orang yang sesuai dengan ritme kerja. Ya, 1 tahun, bayangkan orang yang tidak naik kelas begitu bermakna 1 tahun. 1 minggu juga begitu bermakna untuk orang-orang yang bekerja mingguan. Bahkan detik pun 0,0 detik sangat bermakna. Pada siapa? Kepada pelari 100 meter. Nah, itu kebermaknaan dari waktu. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apa yang sudah direncanakan tadi dengan waktunya, kita komit pada waktunya. Ya, jangan sampai tidak tepat waktu. Dan yang terakhir adalah aktivitas harian. Nah, kita susun aktivitas harian mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sekarang mudah menuliskan aktivitas harian bisa di gadget, ya. Dari pagi apa saja yang akan dilakukan.
Nah, ini dalam hal aktivitas harian ini yang penting adalah memprioritaskan aktivitas mana yang harus dilakukan. Dan yang penting, jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas harian yang justru menghabiskan waktu tadi. Ya, belajar itu penting. Ya. Kemudian olahraga ya penting. Ya, jadi jangan sampai aktivitas hariannya diisi oleh hal-hal yang tidak menunjang pada pencapaian tujuan, itu yang akan menghabiskan waktu, terasa waktunya kurang. Nah, tetapi tidak merasa produktif. Nah, itu ya, jadi 3 hal yang penting di dalam menyusun strategi pencapaian satu tujuan. Yang pertama, menyusun kegiatan, merancang kegiatan. Yang kedua, mengatur waktunya, memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah menyusun aktivitas harian. Nah, itu yang harus terus dilakukan oleh kita semua supaya mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian dari seluruh Indonesia yang boleh melihat rekaman kami hari ini. Selamat khususnya untuk Anda yang menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang akan mendapatkan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, terkhusus di Universitas Jenderal Sudirman. Saudara, rencana yang baik, indah dan bagus tidak akan segera dieksekusi, akan tidak terjadi apa-apa. Sebagaimana mungkin tadi sudah disampaikan di sesi awal, bahwa cita-cita yang besar, cita-cita yang kuat dan jelas tidak juga telah membuat goals secara tertulis, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka menengah, bahkan jangka yang panjang. Dan untuk mewujudkan goals itu biasanya kita juga sudah menentukan strateginya. Ingat bahwa cita-cita itu digunakan untuk memberi arah kemana tujuan kita. Ibarat kompas yang mengarahkan nakoda kapal menuju ke satu titik tertentu. Nah, apakah sampai di situ saja? Belum, teman. Kita harus segera action atau melakukan tindakan. Nah, pada saat kita mau melakukan action atau tindakan itu biasanya muncul kendala-kendala. Dan kendala-kendala itu ya bisa saja terjadi kapanpun. Ya, seperti yang kita lihat misalnya hujan turun, lalu kita mau kuliah nggak jadi. Nggak apa-apa, ini toh baru pertemuan pertama. Jadi kita masih akan ada 8 atau 9 kali pertemuan. Atau baterai kita low bed, padahal kita sekarang sedang memasuki kuliah secara daring. Atau alasan-alasan lain. Nah, cita-cita yang sudah kita susun bahkan menjadi lupa, tidak nampak lagi gregetnya. Nah, kita bicara untuk mengurangi alasan-alasan itu menjadi sekecil mungkin, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak terhingga. Kita bisa menggunakan limit X. Nah, di dalam limit X itulah nanti kalau kita akan mengurangi sampai dengan angka 0, maka akan takjub karena hasilnya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, alasan-alasan yang kita gambarkan sebagai limit itu, alasan apapun itu, kalau kita bisa menguranginya, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik atau tidak terhingga.
Nah, demikian nanti kita di sesi pada belakang akan ada sesi mendapatkan atau membuat solusi dengan rumus fisika P sama dengan F dibagi A. Nanti jelasnya, komplitnya nanti di sesi terakhir akan disampaikan oleh teman. Saya kira demikian, nanti sebentar setelah saya juga masih akan ada sesi untuk melanjutkan seperti apa yang harusnya dipersiapkan oleh seorang mahasiswa ketika mengikuti pendidikan tinggi. Jangan takut salah, jangan ragu-ragu untuk melangkah, dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat? Insya Allah sehat. Oke, tadi kalian telah mendapatkan satu materi, yakni action. Kenapa metode itu penting? Karena di sana ketika mahasiswa dihadapkan satu persoalan untuk melakukan sesuatu, kemudian ada kendala, saya nggak bisa, malu, males. Maka ketika ini terjadi, Anda tidak melakukan, maka pekerjaan itu sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Maka harus ada action. Action, lakukan. Itu materi tadi. Dan sekarang saya akan menyampaikan tentang solusi persoalan hidup di kalangan mahasiswa. Kenapa? Ya, karena materi ini, saudara sekalian, teman-teman semuanya, di mana manusia itu, mahasiswa itu adalah hidup. Hidup adalah sebuah kenyataan. Kenyataan menjadi siswa, kenyataan menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi guru, dan semua itu adalah sebuah kenyataan. Dan secara umum, semua akan mengarungi kehidupan itu di tengah perjalanan yang kadang-kadang manusia mengalami tekanan, mengalami himpitan, mengalami kesulitan, dan berbagai hal yang menghadang. Itulah kita, itulah teman-teman, itulah semuanya bisa seperti itu. Nah, tekanan ini saudara sekalian dapat saja datang dari faktor eksternal dan dari internal. Kalau eksternal apa? Eksternal biasanya ada satu tantangan, ada godaan, ada hinaan, ada bullying, ada bencana, ada musibah. Itu adalah tekanan dari eksternal. Kemudian ada juga yang berasal dari internal, dari kita sendiri. Apa itu? Kadang kita sombong, kadang ingin dipuji, kadang sok pintar, kadang sok kaya, kadang sok arogan. Kemudian ada juga yang punya keinginan di luar batas. Itu adalah hal yang ada dalam internal. Apalagi malas. Malas melakukan sesuatu. Itu adalah faktor internal yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Nah, faktor-faktor itu kadang menekan kehidupan kalian, kehidupan teman-teman. Dan faktor-faktor itu dapat menjadi tekanan hidup. Mengapa? Ya, karena tadi, saudara sekalian, kita sudah mengambil satu sikap yang di luar kemampuan kita, kebiasaan kita. Dan kalau itu menekan kita, baik faktor eksternal maupun internal, maka teman-teman bisa galau, bisa murung, bisa stres, bisa depresi, dan semua itu akan menekan jiwa teman-teman sekalian. Terus bagaimana cara untuk menanggulangi atau menyelesaikan persoalan ini? Mari kita pinjam sebuah rumus dari orang-orang fisika yang biasa menyampaikan P sama dengan F dibagi A. Apa itu? Ahli fisika biasanya membaca bahwa tekanan adalah itu P. Dan ketika orang itu melihat dari persoalan yang ada, yakni tekanan adalah P pada sebuah benda adalah besaran gaya. Dan besaran gaya itu biasanya disimbolkan dengan F. Kemudian yang diterima oleh benda tersebut dengan luas permukaan yang disimbolkan dengan A. Dengan demikian, berbanding lurus jika
gaya F itu semakin besar, maka tekanan akan semakin besar. Namun tekanan akan berbanding berbalik dengan luas permukaan, yakni luas permukaan yang semakin besar akan membuat tekanan yang diterima oleh benda itu akan mengecil. Jadi bagaimana upaya teman-teman dalam persoalan ini? Upayanya adalah bagaimana memperluas A itu. Memperluas yang membaginya. Lihat terus bagaimana dalam aplikasi kehidupan di kalangan mahasiswa. Satu, saudara sekalian, tantangan, godaan, hinaan, bencana, banyak tugas, ujian, kemudian berbagai hal yang dihadapi oleh kalian. Nah, kesulitan-kesulitan ini, maka A-nya yang akan ditekan tersebut perluas. Nah, bagaimana cara memperluasnya? Satu, sabar. Tenang, menghadapi persoalan tenang. Lapang dada, banyak senyum. Ketika kalian umpama dihina oleh temannya, dibully oleh temannya, ditekan, atau mungkin kalian menjadi orang yang galau, hindari itu. Kemudian ketika masalah datang dari kuliah yang begitu banyak, kemudian Anda terlalu sulit menghadapi seperti itu, maka bagaimana jalan keluarnya? Nah, kita kembali kepada masalah perkuliahan aja ya, karena kalian adalah mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Jenderal Sudirman ini. Biasanya ada perkara-perkara seperti ini, saudara sekalian. Kadang dosennya maaf killer. Kadang dosennya juga sulit untuk dihubungi. Kadang ketika ada dialog sulit juga. Nah, kalau seperti itu, Anda kemudian sulit untuk belajar, tolong bentuk kelompok belajar. Insya Allah ketika membentuk kelompok belajar ini menjadi sebuah solusi. Yang kedua apa? Cari teman sebanyak-banyaknya. Ini akan memperluas area persoalan. Artinya apa? Kesulitan akan mudah diselesaikan. Yang berikutnya, saudara sekalian, kalau Anda menghadapi sebuah kesulitan, himpitan dan sebagainya, jadikan itu sebagai ladang training kalian. Ya, training kehidupan. Di mana apa? Agar orang itu menjadi kuat dan tegar. Orang di kalangan mahasiswa kalau tidak pernah ada kesulitan, bagaimana dia akan menjadi orang yang sedang di-training dalam kehidupannya. Tetapi kalau ada kesulitan-kesulitan, pikiran kita, jiwa kita langsung mengolah, ini adalah training buat kita. Agar saya adalah menjadi orang yang kuat, agar teman-teman menjadi orang yang kuat, agar teman-teman adalah orang yang bisa ke depan, nanti bisa menjadi orang yang kuat dalam mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Saudara sekalian, jadi apa? Jadikan persoalan-persoalan itu sebagai sebuah kenyataan hidup yang dihadapi dengan santai, sehingga nanti dan di kemudian hari menjadi sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Apa artinya, teman-teman sekalian? Apa maksud dari sebuah itu? Jadi, ketika sudah pernah ada training dalam kehidupan di mahasiswa, Anda nanti menjadi sarjana, insya Allah menjadi sarjana yang kuat, sarjana yang tegar, sarjana yang biasa menghadapi kesulitan hidup apapun Anda akan pasti bisa. Lah, kembali lagi kepada rumus tadi, P tekanan, kemudian ketika tekanan itu sama dengan adalah F dibagi A, maka sama aja dalam bahasa gaulnya begini. Semakin banyak gaya, maka akan semakin banyak tekanan. Maka tolong teman-teman jangan banyak gaya. Maka hidup Anda akan apa adanya. Dan itu ketika Anda biasa-biasa saja menghadapi persoalan tenang dan sebagainya, insya Allah akan cepat selesai. Teman-teman sekalian, ketika kita menghadapi berbagai ragam persoalan, teman-teman sudah masuk di Universitas Jenderal Sudirman. Sebuah kenyataan yang di dalamnya nanti Anda akan berdialog dengan dosen. Anda akan berteman-teman dengan sekian banyak mahasiswa dari berbagai ragam pelosok Indonesia. Nah, disitulah menjadi sebuah pengkayaan buat kalian. Namun kalian telah mendapatkan sebuah training kehidupan di dalam kampus ini. Dan insya Allah ketika Anda sudah menjadi sarjana dari Universitas Jenderal Sudirman, insya Allah kalian akan menjadi orang yang kuat,
orang yang berhasil dan akan menghadapi kehidupan ini dengan tenang, dengan sabar, dengan lapang dada, dan Anda adalah orang yang akan berhasil. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa baru yang saya cintai dan banggakan, tadi saudara sudah mengikuti materi PKM. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi tentang aktualisasi wawasan kebangsaan
bagi generasi muda Indonesia. Agar supaya saudara dapat memahami dengan baik, maka akan saya sampaikan dulu tentang apa pengertian wawasan kebangsaan itu. Wawasan dari kata wawas yang artinya melihat atau memandang. Wawasan berarti cara pandang. Selanjutnya kebangsaan berarti kata bangsa. Ya. Artinya sekumpulan orang-orang yang memiliki kehendak satu. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara pandang orang-orang yang memiliki kehendak satu. Selanjutnya, maksud dan tujuan wawasan kebangsaan adalah tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Adapun tujuannya adalah menumbuh kembangkan bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Secara khusus, wawasan kebangsaan diharapkan dapat meredam berkembangnya primordialisme, kesukuan, kedaerahan, utamanya mencegah disintegrasi atau perpecahan bangsa. Teman-teman masa baru yang saya cintai, saya banggakan. Tema ini dilandasi adanya fenomena tantangan dan ancaman bangsa di masa kini dan di masa mendatang. Bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan sekaligus ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Yang berasal dari dalam negeri misalnya pengaruh konflik, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain. Dari luar negeri, adanya pengaruh perang saudara, gerakan ISIS, proxy war, bencana COVID-19 yang sedang melanda di negeri kita ini. Teman-teman mahasiswa baru yang saya cintai banggakan, kondisi bangsa Indonesia perlu disikapi agar di masa mendatang bangsa Indonesia tetap survive atau kelangsungan berbangsa dan bernegara Indonesia tetap ada. Jangan sampai bangsa dan negara Indonesia bubar atau hancur. Untuk mengantisipasi persoalan itu, solusinya adalah mengaktualisasikan wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana caranya mengaktualisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda? Pertama, mengaktualisasikan cinta tanah air dengan menanamkan moral generasi muda mau menghargai orang lain, bijak dalam menilai persoalan, memiliki toleransi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kedua, mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mencintai budaya sendiri, karya sendiri, persatuan dan kesatuan, memiliki jiwa patriotisme, mentaati segala peraturan, dan sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara. Ketiga, mengaktualisasikan 4 pilar kebangsaan, supaya bangsa Indonesia tetap kokoh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, mengaktualisasikan semangat rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia dengan mencurahkan perhatian, tenaga dan pikiran dalam menjalankan tugas, mendahulukan kepentingan umum daripada golongan, mengutamakan hidup bergotong royong. Teman-teman masa baru yang saya cintai, saya banggakan. Kelima, mengaktualisasikan kemampuan bela negara, baik secara psikis dengan menanamkan disiplin, ulet, kerja keras, taat peraturan, percaya diri, tahan uji, dan pantang menyerah. Sedangkan secara fisik, dengan terus melatih kondisi badan dan jiwa yang kuat, meningkatkan kemampuan SDM, keterampilan, dan sehat jasmani dan rohani. Teman-teman masa baru yang saya cintai, yang saya banggakan. Sebagai kata kuncinya yang perlu dilakukan dalam keseharian generasi muda, khususnya mahasiswa, adalah mensikapi dengan memaknai hidup adalah ujian. Belajar iptek seluas-luasnya dan bersikap tidak masa bodoh dan egois terhadap bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pengembangan karakter dan kepribadian bangsa. Mari kita juangkan semangat pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, di sesi terakhir saya akan merangkum semua materi dari awal. Masih ingat yang pertama materinya tentang kepribadian dan karakter. Kepribadian seperti pohon yang terlihat. Ada kepribadian sanguin,
melankoli, flegmatis, dan koleris. Dan bagian tanaman yang di bawah tanah yang tidak terlihat, yaitu tentang karakter. Ada karakter yang baik, sikap yang baik, percaya diri, dan lain-lain. Itu pada materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua tentang soft skill. Soft skill itu penting. Teman-teman bisa sukses pada hard skill bidangnya masing-masing, tetapi kesuksesan banyak karena soft skill. Oleh karena itu, pada materi ini semua, itu kebanyakan tentang soft skill. Materi yang berikutnya adalah tentang cita-cita. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap. Cita-cita digunakan untuk tujuan atau arah. Cita-cita ibaratkan ditanam di dalam sebuah semen yang kuat gitu, tidak berubah-ubah lagi. Tentang strateginya itu yang ditabur di pasir, jadi strateginya cair. Jadi strategi itu cair ditempatkan di pasir, tetapi cita-citanya ditanam di sebuah beton begitu. Jadi harus kuat, cita-cita yang kuat, jelas, dan besar. Yang lebih penting lagi adalah cita-cita harus tertulis. Sudah dijelaskan betapa pentingnya cita-cita yang tertulis itu. Kemudian cita-cita itu mungkin masih 2-5 tahun. Perlu di breakdown menjadi goal atau tujuan-tujuan jangka pendek. Membuat goal itu yang ada ukurannya, yaitu SMART. SMART itu spesifik, tulis goal yang spesifik. Measurable atau terukur, kemudian attainable, dapat dicapai, realistik atau realistis, dan time bound, ada batas waktunya. Jadi menulis goal itu mengikuti tadi SMART tadi. Nah, kalau sudah menuliskan SMART goalnya, kemudian kita menentukan strateginya. Bagaimana strategi supaya cita-cita kita tercapai. Ada mengatur waktu, mengatur kegiatan harian, maupun membuat perencanaan kegiatan mungkin selama 1 semester. Jadi strateginya bagaimana. Kalau strategi sudah disusun, kemudian kita action. Nah, biasanya kalau di dalam action sudah punya cita-cita yang besar, yang kuat, yang jelas, tapi begitu action, sering ada hambatan-hambatan yang membuat kita berhenti. Jadi seolah-olah kalau kita mau jalan itu, ada yang memegang kaki kita. Itu karena banyak sekali alasan-alasan yang membuat kita ini tidak melakukan action, sehingga lupa dengan cita-citanya. Dan setelah action berikutnya adalah, kalau ada action, mungkin ada hambatan-hambatan. Nah, di situ hambatan-hambatan itu yang membuat kita kadang-kadang down, kita putus asa, kita lelah. Oleh karena itu, solusinya adalah jangan fokus kepada masalahnya, karena masalah sudah ada, jangan ditambah-tambah. Kita fokus pada bagaimana mengatasi masalah itu. Kalau tadi sudah disampaikan ada rumus P sama dengan F per A, yang kita perbesar itu A-nya, yaitu kita tetap bersabar, tetap tenang, tetap fokus pada cita-citanya, kemudian bersabar, percaya diri, terus itu yang sebagai solusi bagaimana supaya kita tetap mencapai pada cita-citanya. Kemudian tadi setelah action ada solusi, kemudian kita belajar di Unsud ini menjadi suatu pribadi yang mempunyai pribadi yang berprestasi melalui program yang namanya Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Tadi juga sudah ditayangkan melalui slide-slide yang sangat bagus. Dan untuk melengkapi kepribadian yang dibentuk di Unsud ini, tidak ketinggalan pula ada materi tentang wawasan kebangsaan. Betapa pentingnya wawasan kebangsaan karena kita hidup di Indonesia. Jadi kita harus belajar bagaimana wawasan kebangsaan itu selalu melekat di dalam setiap gerak langkah kita. Nah, hambatan tidak bisa dihindari. Ya, kalau saya ibaratkan ada sebuah kapal bermotor itu, ada kapal ini memutar baling-baling berada di dalam air. Justru karena ada hambatan air inilah kapal ini bisa berjalan. Tetapi kalau baling-baling ini kita angkat dari permukaan air karena tidak ada hambatan, maka kapal ini berhenti. Jadi tetap hambatan tidak bisa kita hindari, tapi harus kita atasi.
Saya akhiri dengan sebuah quote. Quote ini sangat bagus. Cobalah Anda untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit. Lalu ujilah batas kemampuan Anda. Manfaatkan potensi sebaik-baiknya, potensi dalam diri Anda. Beranikanlah diri Anda bercita-cita tinggi. Jangan pedulikan datangnya rintangan berupa masalah, keadaan, maupun kondisi tubuh. Jim Donner dan John C. Maxwell. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengikuti PKKM ini, saya mendapat banyak manfaat dan banyak sekali kesan yang saya dapatkan. Pertama, saya mengenal berbagai macam teman dari berbagai jurusan, dari berbagai daerah, dan saya bisa lebih mengenal budaya-budaya mereka dan kita bisa sharing informasi tentang daerah masing-masing. Lalu, saya juga mendapatkan banyak manfaat tentang soft skill. Saya dilatih untuk percaya diri, manajemen waktu, bahkan di situ pun saya dilatih untuk berbakti kepada orang tua, termasuk dosen di lingkungan kampus. Hal-hal yang paling berkesan dalam mengikuti PKKM itu, satu, kita mendapatkan banyak kenalan, relasi, maupun atau teman dari berbagai daerah. Di situ kita lakukan diskusi tentang untuk mengenai kehidupan kampus itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, kita mendapatkan banyak pengalaman dari seorang trainer dan co-trainer yang mendampingi kita selama PKKM. Baik dari hal-hal yang dapat berupa materi yang tidak diajarkan di dalam dunia perkuliahan. Yang ketiga, kita mendapatkan berbagai cara untuk dapat mengasah soft skill kita yang akan berguna di kehidupan kampus. Dengan mengikuti PKKM, saya memiliki banyak sekali pengalaman. Yang pertama, saya bisa menambahkan teman dari berbagai daerah. Yang kedua, saya bisa mengembangkan soft skill saya, di mana soft skill ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk menghadapi dunia perkuliahan. Selain itu, PKKM juga dikemas secara menarik sehingga saya tidak merasakan bosan. Apa yang dapat saya terapkan dari mengikuti PKKM ini? Pertama, saya menjadi lebih percaya diri. Kenapa? Karena di PKKM kita dilatih untuk mampu berbicara di depan umum, bahkan untuk sekedar presentasi di depan kelas. Lalu kedua, saya dilatih untuk manajemen waktu. Saya bisa menyusun berbagai macam aktivitas dan bahkan kalender saya sudah saya tandai dengan banyak-banyak aktivitas. Lalu yang ketiga, saya juga jadi lebih mampu untuk bersikap sopan pada orang yang lebih tua. Saya itu dapat mengasah kemampuan saya berdasarkan soft skill. Karena soft skill itu sangat penting dampaknya di dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Selain itu, saya juga telah membuktikan sendiri bahwa manajemen waktu itulah sangat penting untuk di dunia perkuliahan. Di situ kita tahu bahwa kita melakukan manajemen waktu itu karena manajemen waktu itu penting. Yang bisa saya terapkan dalam mengikuti PKKM ini, yang pertama, saya menjadi percaya diri. Yang kedua, saya bisa menyusun rancangan perkuliahan ke depan, seperti contoh, saya ingin lulus tepat waktu 4 tahun. Terima kasih PKKM. Terima kasih PKKM. Terima kasih PKKM. Raihlah sukses mulia, bangkit jadilah pemenang, dengan menyiapkan masa depan. Masyarakat menanti karyamu, masyarakat menanti karyamu.